Baik, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada kesempatan ini. Itu sebabnya kita siapkan hati kami. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mengagungkan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Terjadi bagimu oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada terjadi bagimu.
bersyukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang masih Kau senantiasa berikan atas kami. Betapa kami melihat Tuhan mengasihi kami, betapa kami melihat Engkau Allah yang peduli, bahkan Engkau Allah yang mengerti atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang indah. Di pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Kami yang datang Tuhan, kami rindu mengalami lamakan Tuhan. Kami rindu, kami mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Marilah Tuhan, hadirlah dalam setiap hati kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang datang Tuhan tidak sama seperti kami pulang, tetapi ada kemenangan yang baru yang boleh kami dapat hanya di dalam Engkau, Yesus satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah boleh jadi seperti dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bahkan setiap kami yang hadir, bahkan setiap kami yang menyaksikan siaran ini secara live streaming, Engkau memberkati di tempat kami masing-masing Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan dalam mengambil bagian pelayanan di pagi hari. Urapan Allah, otoritas Allah turun atas setiap hamba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, puji Tuhan. Kalau ada sukacita, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu sobat yang selalu setia buat saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, puji Tuhan. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan? Amin. Baik, kalau masih ada sukacita, saya masih tetap mengajak Bapak Ibu tetap berdiri. Dan kita masih tetap memuji Tuhan dan mengaku jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Jangan lelah bekerja
selalu mencukupkan akan segalanya. Takkan pernah bergelombang, antara yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Takkan pernah bergelombang, antara yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Takkan pernah bergelombang, antara yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Takkan pernah bergelombang, antara yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Menjadi siang baru di atas menjadi siang baru di atas dasar iman. Baik, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, kita masih tetap memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang membantukan keselamatanku. Hanya padamu
Baik, puji Tuhan. Baik, waktu kita dengan Tuhan telah usai dan dengan puji-pujian telah usai dan tiba saatnya waktu Tuhan dengan kami. Kita mendengarkan firman Tuhan, sebabnya kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, "Ku yakin Kau hadir di sini."
yang Tuhan. Dari istri. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau hadir di sini. Dan mari Tuhan Kau berbicara buat kami, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Halo. Coba berikan senyum dulu buat samping kiri, samping kanan, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ya, puji Tuhan, saudara masih ingat dengan khotbah minggu lalu? Yang masih bisa angkat tangan? Kira-kira temanya apa minggu lalu, saudara? Konsekuen, artinya antara perkataan dan juga tindakan harus sejalan. Kira-kira bagaimana? Sudah sejalankah atau belum? Atau masih latihan lain, main lain? Oke, saudara, sebelum kita masuk dengan khotbah yang baru, kita akan sama-sama bikin simulasi sedikit supaya terus terngiang-ngiang dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi orang yang konsekuen kalau kita mau menang. Kalau nanti saya bilang angkat tangan kanan, berarti Bapak Ibu harus mengangkat tangan kiri. Dan sebaliknya, kalau saya bilang angkat tangan kiri, maka saudara harus mengangkat tangan kanan atau antonimnya atau lawan katanya. Oke, tes dulu. Angkat tangan kanan. Oke, luar biasa. Kalau angkat tangan kanan, tangannya harus kiri. Oke, turunkan lagi. Oke. Angkat tangan kiri. Oke, puji Tuhan. Sekarang saya akan mencoba mengganggu pikiran saudara, hati saudara. Jangan ikuti gerakan saya yang salah, tapi kita harus bikin gerakan yang benar. Kalau kita bilang angkat tangan kanan, maka semuanya harus tangan kiri yang diangkat. Siap semuanya? Angkat tangan sebelah kiri. Oke, puji Tuhan. Angkat tangan sebelah kanan. Oke, puji Tuhan. Ini adalah artinya orang-orang yang konsekuen semua. Ayo ya. Dan semua kakak kok konsekuen sekali. Antara perkataan dan tindakan itu sejalan. Baik saudara, kita belajar sama-sama. Ya, tolong ditampilkan. Ya, tema kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Kemenangan. Jadi maksudnya apa hubungannya antara rel kereta api dengan kemenangan? Nanti kita akan lihat. Next. Saudara, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi kemenangan. Kita belajar 3 minggu tentang kemenangan. Lalu apa maksudnya definisinya? Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemenangan itu artinya adalah dapat mengalahkan musuh, lawan atau saingan. Sebagai contoh, ketika orang berlomba, saudara, lari, maka dia bisa mengalahkan lawan-lawan yang lain. Itu artinya dia menjadi seorang pemenang. Contoh lagi, ketika ada sebuah perlombaan sepak bola antara dua tim, maka tim A dan lawan tim B, tim A bisa mengalahkan tim B, itu artinya dia meraih sebuah kemenangan. Atau juga saudara, kemenangan itu berarti lulus. Ketika saudara sekolah, pasti ada endingnya, toh tidak mungkin tidak ada endingnya. Cuma sekolah saja tanpa pernah ada endingnya. Kalau SD, endingnya berapa tahun saudara? Itu yang normal, kan 7 tahun kurang normal itu. Saudara, namanya orang sekolah ada endingnya. Kalau dia sekolah 6 tahun, maka ketika dia 6 tahun dia lulus, artinya dia menang. Kenapa? Dia telah menyelesaikan pertandingan selama 6 tahun. Kalau kita kuliah, taruhlah 4 tahun S1 normalnya. Tapi ada banyak orang yang jadi MA, saudara. Mahasiswa, abadi. Sampai 10 semester, 15 semester, itu udah cinta kampus betul, saudara. Tapi di sini semuanya aman-aman. Kalau bisa 3,5 tahun lulus. Kemenangan juga artinya ketika dia mendapatkan hadiah. Ketika perlombaan, saudara, biasanya disiapkan sebuah hadiah. Kayak kemarin kita bikin sebuah perlombaan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita bikin lomba-lomba di depan gereja dengan anak-anak. Ada lomba makan kerupuk lah, lomba bawa kelereng lah, banyak. Dan mereka semua berantusias. Ketika ada anak yang menang, maka mereka mendapat
mendapatkan hadiah. Itulah kemenangan. Dan kemenangan juga bisa dikatakan dia dinyatakan benar. Dalam sebuah kasus hukum biasanya ada dua yang berselisih, saudara. Maka orang yang menang adalah orang yang dinyatakan benar. Atau dia merasa bahwa dia sudah mengalami sebuah keberhasilan memenangkan kasus itu. Itu sebuah kemenangan. Itu hal yang baik, hal yang luar biasa. Dan saya pikir setiap kita juga pernah alami pertandingan-pertandingan itu, saudara. Dalam bisnis juga ada sebuah pertandingan antara toko ini dan toko itu, semua bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Dan siapa yang mendapatkan pelanggan, itulah yang menang. Tapi kita akan melihat, saudara, next, dalam firman Tuhan, apa sih yang dimaksudkan dengan kemenangan? Apakah sama seperti yang dunia sampaikan mengenai prinsip kemenangan, yaitu dia harus menang dengan musuhnya, harus mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Kita akan melihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Di depan sudah ada. Kalau terlihat bisa lihat di depan. Kalau tidak bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kalau sudah katakan haleluya. Yohanes 19. Kalau sudah menemukan bisa katakan haleluya. Ayat 28 sampai dengan 30. Oke, 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Next. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Lanjut. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lanjut. Saudara, ada banyak orang yang mengatakan bahwa salib itu sebuah kekalahan. Dan memang pada waktu itu salib adalah sebuah hukuman bagi orang-orang yang mempunyai kejahatan kelas kakap. Kejahatan yang begitu besar, mereka mendapatkan sebuah hukuman yang layak, yang setimpal, yaitu salib. Dan banyak orang berpikir bahwa ketika Yesus disalib, itulah sebuah kekalahan. Di mana Yesus yang dianggap Tuhan itu harus terpaku di kayu salib dan dikatakan dia meninggal. Orang berpikir seperti itu. Tapi saudara, kalau kita melihat firman Tuhan tadi, ayat yang ke-30, Tuhan mengatakan apa? Sudah selesai. Dalam bahasa aslinya artinya teleo. Maksudnya apa kata teleo, saudara? Artinya bahwa Yesus sudah selesai menyelesaikan pertandingan atau tugas yang disampaikan oleh Bapa di surga kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Sebagai apa? Sebagai cara penebusan agar saya dan saudara boleh menerima anugerah keselamatan. Itulah maksud sudah selesai. Artinya Yesus sudah selesai menyelesaikan. Teleo juga artinya adalah melengkapi, mengakhiri, memenuhi, menggenapi. Artinya apa? Bahwa salib itu menggenapi firman Tuhan yang pernah diucapkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, bahwa ada waktunya nanti Mesias itu akan disalibkan, menggenapi. Coba perhatikan ayat 28, saudara. Kembali ayat 28, ya. Berkatalah ia, supaya apa? Genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Artinya bahwa salib itu bicara kemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi apa yang sudah tertulis sebelumnya. Salib sudah selesai. Itu artinya bahwa Yesus sudah mentaati, mematuhi, semuanya sudah selesai. Apa yang harus Yesus kerjakan selama di dunia ini.
Amin, saudara. Lalu apa maksudnya kata sudah selesai? Yang merupakan kemenangan yang akan kita belajar. Bagaimana Yesus juga memberikan sebuah kemenangan di salib itu. Karena apa? Di dalam salib, kutuk diganti menjadi berkat. Sakit penyakit diganti dengan kesembuhan. Itu sebuah pertukaran. Kekalahan diganti dengan sebuah kemenangan. Di atas salib, di mana Yesus berkata, sudah selesai. Artinya semua sudah selesai. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kita ini hanya diberikan kemenangan saja karena Yesus sudah mendapatkan kemenangan itu. Lalu apa maksudnya kemenangan itu dalam kehidupan kita? Lanjut. Sekali lagi. Ya. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kemenangan adalah ketika kita berhasil berjalan dalam kehendak Tuhan dibanding kehendak kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan sudah selesai. Kemenangan itu ketika kita berhasil berjalan dalam kehendaknya Tuhan dibanding kehendak kita sendiri. Saudara, yang namanya kereta api itu selalu berjalan di atas relnya. Dia bisa dikatakan berhasil ketika dia berjalan di atas relnya. Tugas dia hanya numpang di atas rel. Maka rel itu akan mengantarkan kemanapun tujuan daripada yang sudah ditentukan dari awal. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah rel dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Tetapi saudara, jujur bahwa dalam kehidupan kita juga kita punya kehendak sendiri. Betul? Karena hidup kita tuh terdiri 3 macam. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan setiap kita punya kehendak. Tidak ada orang di tempat ini yang tidak punya kehendak. Amin. Pasti semua orang punya kehendak. Tapi bagaimana saudara, kalau kita menjadi orang yang menang, bagaimana kita menundukkan kehendak kita supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita mau supaya Tuhan mau supaya kita berjalan dengan rel yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tapi yang bikin celaka siapa? Kita sendiri yang berjalan di luar rel yang telah ditentukan Tuhan. Saudara, kita mau lihat sebuah contoh. Kakak lanjut. Dalam Yunus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lihatlah, di sini kita menemukan ada sebuah kehendak atau kemauan daripada Yunus. Pada waktu itu kehendak Tuhan jelas buat Yunus. Yunus, pergilah ke Niniwe. Di sana ada suatu bangsa yang jahat. Kau pergi ke sana menyampaikan berita firman Tuhan di sana. Itu kehendak Tuhan jelas. Tetapi saudara, Yunus punya kehendak lain. Dia tidak mau bahwa orang itu diselamatkan. Yunus mau dia sudah, orang memang harusnya binasa karena mereka melakukan sesuatu yang salah. Itu kehendak dia. Dia tidak mau bahwa orang-orang ini itu selamat. Makanya saudara, karena dia tidak mau orang selamat, dia punya kehendak untuk apa? Bersiap pergi jauh dari hadapan Tuhan. Itu kehendak dia. Dan di sini kita melihat bahwa Yunus gagal. Yunus kalah. Yunus kalah untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan begitu jelas dalam kehidupannya. Karena dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka dia kalah, dan apa yang terjadi? Kehidupannya justru menjadi masalah buat orang lain. Saudara, pada waktu itu ketika Yunus ada di situ, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada gelombang besar. Siapa yang terancam di situ? Apakah hanya Yunus atau semua orang yang di kapal itu? Semua orang di kapal itu. Lalu apa penyebabnya sehingga kapal itu menjadi terombang-ambing?
Karena siapa? Karena Yunus ada di sini. Ketika Yunus dilemparkan, apa yang terjadi? Aman. Kapal tidak terombang-ambing lagi. Badai reda. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang gagal, orang yang kalah, hidup saudara akan jadi beban buat orang lain. Hidup saudara akan menjadi troublemaker, menjadi masalah dimanapun saudara berada. Ketika engkau ada di lingkungan kampusmu, engkau akan jadi masalah di sana. Ketika engkau di tempat pekerjaanmu, engkau akan jadi masalah di sana. Ketika engkau di dalam keluarga, engkau akan jadi masalah di sana. Kenapa? Karena itu orang-orang yang kalah, orang yang gagal. Makanya Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan mau kita berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Makanya kita harus menunjukkan kehendak hati kita kepada kehendak Tuhan. Kata lanjut, kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah teladan. Bagaimana Yesus sebagai manusia 100% dia mencoba menunjukkan kehendak dia. Matius 26 ayat 39 dan 42. Kita baca sama-sama dan perhatikan teks yang berwarna kuning. 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kata, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Saudara ingat baik-baik bahwa Yesus itu adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Dalam kemanusiaannya, Yesus wajar. Dia punya kehendak untuk tidak mau meminum cawan itu. Karena ini bukan karena kesalahan dia. Ini bukan karena dosa dia. Ini bukan karena pelanggaran dia. Tapi dia harus meminum atau menanggung daripada dosa manusia. Di mana dia harus meminum cawan itu. Atau dia harus disalib. Maka bilang begini, jikalau sekiranya mungkin, wajar, itu kehendak dia. Tuhan, Bapa di surga, kalau bisa, jangan sudah saya minum cawan ini. Jangan sudah. Tetapi, dia katakan demikian, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan tawar lagi, jikalau sekiranya mungkin, masih berharap. Kalau sekiranya mungkin, tetapi kalau tidak mungkin ya sudah, biarlah saya meminumnya. Yesus memberikan sebuah teladan. Bagaimana dia sebagai seorang manusia, dia menang sebuah pergumulan antara kehendak pribadi dia dan kehendak Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita juga bergumul. Kadang-kadang ikut kehendak kita kan, atau ikut kehendak Tuhan. Setiap hari kita bergumul, ikut kehendak hati kita atau kehendak Tuhan. Kalau kehendak hati kita hari Minggu ya kita di rumah istirahatlah, capek. Satu minggu sudah bekerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore kita sekolah, kita kuliah. Ya hari Minggu itu hari untuk healing, untuk jalan-jalan, menikmati hidup. Buat apa lagi? Pergi ke gereja itu kehendak kita, saudara. Tetapi mari kita belajar dalam pergumulan itu. Biarlah kita berkata, janganlah kehendakku yang terjadi. Kehendakku yang terjadi. Kita harus belajar melangkahkan kaki kita. Itulah kemenangan ketika kau berhasil menundukkan apa yang menjadi kehendakmu di atas kehendak hati Tuhan. Amin, saudara. Saya belajar bagaimana saya juga mengikuti apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Jujur saudara, tidak ada pernah saya bayangkan, bermimpi pun tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi pendeta, apalagi gembala. Tidak pernah dalam sebuah impian saya, dari semenjak saya kecil sampai saya besar, tidak pernah terlintas sekali. Bahkan keluarga saya pun juga tidak pernah mengharapkan saya menjadi pendeta.
Bahkan ketika saya bilang saya jadi pendeta, dia bilang jangan sudah, kau kerja saja. Pendeta makan apa? Dokter mau jadi pendeta. Tetapi saudara, ketika saya bertumbuh, saya memiliki sebuah harapan, kehendak sendiri, saya punya mimpi sendiri, saya mulai meniti karir saya dalam olahraga. Di Tuhan sudah ada jalur ke sana. Saya sudah mengikuti perlombaan basket, dan di Tuhan kami juara di provinsi berulang. Saya sudah memutuskan saya mau masuk ke jalur ini, saudara. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Tuhan bilang, kau jadi hamba. Sekali lagi, saudara, saya punya kehendak. Saya belajar bagaimana saya menyerahkan kehendak saya. Dari situlah saya merasa bersalah. Amin. Ketika saya mau ke Papua, saudara, rektor saya bilang begini, ya sih, apa ke Papua? Kok ke Surabaya saja atau ke Jakarta saja? Di Papua semuanya gereja, jadi kenapa ke Papua? Tapi saya merasa bahwa Tuhan panggil saya di Papua, bukan di Jawa. Meskipun kalau di Jawa bisa lebih enak, kita dengan keluarga dan lain sebagainya. Ada beberapa jaminan yang ditawarkan buat saya, tapi saya belajar bagaimana saya menundukkan kehendak saya di bawah kehendak itu. Kita tidak tahu dengan saudara, saudara punya kehendak apa. Kadang-kadang di dalam doa-doa kita juga kita suka memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Bahkan kita suka ancam-ancam Tuhan lagi. Tuhan, kalau Tuhan terjawab satu doa, berarti hari Minggu saya pergi ibadah. Ngomong sekali, itu siapa jadi? Saya ke sebelah kakakku siapa jadi? Tuhan, kalau kau terjawab saya punya doa, cukup saya merenungkan firman Tuhan. Apalagi kita bergumul sesuatu, saudara. Itu paksa-paksa Tuhan. Padahal ada 3 jawaban doa. Apa? Ya, tidak, dan menunggu. Kalau tidak, jangan paksa. Tuhan saja dia terlalu paksa. Dia pingin, Tuhan kalau bisa, jangan sudah. Tapi dia bilang, tidak, kau minum. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kehendaknya dalam hidup saudara, mari kita belajar mengikuti Tuhan. Karena itulah kemenangan. Itulah kemenangan ketika kita berjalan sesuai dengan relnya. Ketika saudara berjalan dalam relnya Tuhan, percaya rel itu akan membawa saudara untuk menikmati rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Hal yang kedua, apa yang disebut dengan kemenangan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemenangan adalah memilih Tuhan daripada dosa. Next. Kita lihat kisah dalam Kejadian pasal 37 ayat 8 dan 9, kita baca sama-sama. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lanjut, ayat 10-12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang bal Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dari keluar. Saudara perhatikan di sana. Sebagai seorang manusia normal, laki-laki normal, siapa yang tidak tergoda dengan perempuan yang begitu cantik dan terawat? Saudara, yang namanya istri pejabat itu pasti terawat. Amin. Karena ada uang untuk merawat. Itu karena untuk kita pedikur dan apakah totokkah dan suntik apakah itu semua pakai uang, saudara. Tidak ada yang gratis. Coba pergi ke salon bilang,
Bisa tolong kah bikin samuka kah? Baru bilang uang mana? Tidak ada uang. Dong kita mungkin saudara. Harus seperti itu. Dan namanya istri pejabat pasti terawat. Coba lihat saudara, perbandingan beberapa artis saudara antara sebelum terkenal dan sesudah terkenal jauh sekali. Yang dulu bagaimana, sekarang makin glowing saudara. Dan saya percaya namanya istri Potifar itu pasti glowing saudara. Pasti glowing, tidak mungkin tidak boleh. Apalagi Mesir itu simbol kecantikan ada di Mesir. Dan istri Potifar itu saudara tergoda dengan Yusuf. Dia ajak dari hari ke hari saudara, bukan satu kali ini. Ini dari hari ke hari diajak terus, tapi Yusuf menolak. Kalau kita dalam posisi Yusuf bagaimana saudara? Menolakkah atau lari mendekat atau lari menjauh? Saudara, kucing itu saudara, kalau dikasih ikan asin itu tetap dia mendekat. Tapi hebatnya Yusuf itu berbeda dengan laki-laki yang lain. Dan dosa seks saudara hanya bisa dimenangkan bukan dihadapi, tapi kita harus lari saudara. Itu dosa seks. Tidak bisa kita saya kuat mau apa-apa, tidak bisa. Tetap kau akan jatuh. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dari hari ke hari bahkan Potifar itu mengatur sebuah situasi di mana rumah itu sepi, tidak ada orang, hanya mereka berdua dan tidak ada CCTV saudara yang memantau mereka. Beda dan sekarang kan ada banyak CCTV, meskipun orang coba rusak tapi bisa dikembalikan lagi, namanya kecanggihan teknologi. Pada waktu itu tidak ada yang mengawasi. Tapi lihatlah ini, kemenangan adalah ketika Yusuf memilih Tuhan dibandingkan memilih memuaskan dirinya atau memilih dosa. Coba kembali ke ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika dia diajak tidur bersetubuh dengan Potifar, dia bilang bagaimana mungkin saya memilih tidur dengan engkau dan melukai Tuhan saya. Saya akan memilih Tuhan saya dibandingkan hanya kesenangan sesaat ini. Itulah kemenangan ketika kita bisa berhasil memilih Tuhan dan tidak memilih dosa. Datang lagi hari demi hari dan akhirnya si Potifar saudara menarik baju Yusuf. Saya bilang pemerkosaan terhadap Yusuf saudara. Ini perempuan perkosa laki-laki, memang luar biasa saudara. Kan dia tarik bajunya, toh bukan cuma tarik bajunya Potifar. Apa yang terjadi? Yusuf langsung meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia lebih memilih Tuhan dibandingkan dosa. Meskipun konsekuensinya berat dan akhirnya dia dibuang ke dalam sebuah penjara tanpa sebuah pengadilan dan tanpa ada batas waktu sampai kapan dia di dalam penjara. Itulah kemenangan ketika dia memilih Tuhan dibandingkan dosa. Saudara, di hari-hari kehidupan kita diperhadapkan dengan dosa. Apakah kita pilih Tuhan ataukah kita pilih dosa seperti Daud? Ayat yang terakhir, next. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2 sampai ke 4. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Next. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Heti. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
Saudara, biasanya raja-raja itu berperang bukan tinggal. Tetapi di hari itu Daud tinggal stay di Yerusalem. Dan semua orang laki-laki lagi berperang. Otomatis tinggallah perempuan-perempuan yang tinggal di Yerusalem. Dan saya yakin bahwa dia sangat tahu bahwa model kamar mandi pada waktu itu bukan seperti kita punya sekarang yang tertutup dari semua segi. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Semua tutup, saudara. Di zaman itu kan berbeda. Hanya kiri, kanan, depan, belakang. Atas itu langsung lihat langit-langit, saudara. Artinya ketika orang ada di posisi yang lebih tinggi, ada kemungkinan dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah. Termasuk kalau orang lagi mandi. Dia raja. Lingkungan itu bukan lingkungan yang baru buat dia. Lingkungan itu hari-hari dia lewati. Tetapi saudara, ketika orang lagi berperang, tiba-tiba ada orang yang lagi mandi. Perempuan. Kalau Yusuf langsunglah kabur, saudara. Tapi Daud beda, dia menikmatinya. Bahkan dia tanya, tolong cari informasi siapa perempuan itu. Daud cari tahu, ternyata perempuan itu orang istri. Apa yang terjadi? Daud panggil perempuan itu, datang ke kamarnya. Saudara, kok raja yang turut sampai melawan? Ya toh? Ini bukan zaman demokrasi. Yang itu bisa bicara seenak hatinya, saudara. Itu zaman yang raja itu pemimpin tertinggi. Ya kalau raja bilang, semua sah. Dan raja meminta supaya Batseba itu datang sama dia. Dan dia tidur bersetubuh dengan istrinya. Dia lebih memilih nafsu dia dibandingkan dia memilih Tuhan. Saudara, itu lihat ada rentang waktu yang panjang. Di mana itu tempat pergumulan buat dia. Pertama dia lihat, sudah mulai berpikir, kalau dia pilih Tuhan, dia akan pergi tinggalkan apa yang dia lihat. Tetapi dia mulai bergumul lagi. Coba dulu cari tahu siapa dia. Ini macam menarik sekali. Itu kan waktu yang cukup panjang. Sebenarnya dia bisa berpikir dan mengambil keputusan. Saya sudah salah ini, harus bertobat. Tidak. Dia terus menikmati dosa itu. Bahkan sampai pada akhirnya dia merancangkan kejahatan, pembunuhan berencana. Dia membunuh Uria. Itu kalau kena sidang, saudara, hukumannya mati. Karena dia merencanakan pembunuhan untuk Uria. Disuruh pergi perang di depan supaya dia mati. Hanya kenapa? Hanya untuk memilih dosa dia. Memilih apa yang enak buat dia. Tetapi kemenangan saudara adalah ketika saudara lebih memilih Tuhan dibandingkan kenikmatan duniawi. Saudara memilih Tuhan dibandingkan kesenangan duniawi. Saudara memilih Tuhan dibandingkan untuk melakukan dosa. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan itu. Contoh, yang pelajar atau mahasiswa. Ketika saudara disuruh mengerjakan tugas, contoh yang di kelas, yang sekolah. Ketika guru tidak ada waktu ujian, itulah masa-masa untuk menentukan kemenangan. Apakah menyontek teman punya pekerjaan, ataukah mengerjakan dengan apa adanya hasilnya. Mau jelek kah, mau tidak. Kan tidak ada yang mengawasi. Dia bilang begini, anak-anak, ibu guru pergi ke kantor dulu. Itu bagi anak-anak sebuah kemenangan, kemerdekaan. Kenapa? Bisa masuk contek. Tetapi kalau orang yang mau menang, dia tidak akan mencontek. Dia lebih memilih Tuhan. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan kepada Allah? Yang kuliah, saudara, hari ini zaman copy paste. Dosen kasih tugas, tinggal cari di internet, Google saja. Tinggal ganti judulnya, ganti sampelnya, ganti lokasinya, tinggal kumpul saja. Kalau dosennya pemalas, dia tidak tahu. Kalau dosennya pintar, ya boleh ada plagiat checker, tinggal cek saja, ketahuan, ini nyontek dari mana, ketahuan benar. Kalau saudara mau menang, ketika diperhadapkan demi IP tinggi atau kaya IP apa adanya tapi jujur, itulah kemenangan. Ketika kita lebih memilih Tuhan dibandingkan memilih sebuah nilai yang tinggi, tetapi kita melanggar apa yang Tuhan mau. Amin, saudara.
Ketika kita dalam berumah tangga, ada banyak pergumulan di sana. Ketika mungkin kita dibuat marah sama istri, saudara. Wih, itu hati ini panas. Bikin rasanya mengeluarkan 1000 kata, saudara. Maki dia kah, hina dia kah, apa kah. Itu ada pergumulan di situ, saudara. Tetapi apakah kita mau pilih Tuhan, atau kita pilih kesenangan kita? Ketika kita pilih Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Ketika kau bekerja, ada sebuah pilihan dalam kehidupan saudara. Apakah mau pilih Tuhan, ataukah pilih kesenangan saudara? Ada peluang-peluang untuk mungkin kau berbuat jahat, atau mungkin kau mau korupsi kah, bahan kah, uang kah, dan lain sebagainya. Ada sebuah pilihan. Mau pilih Tuhan kan, atau pilih kesenangan saudara? Di hari ini kan banyak begitu, saudara. Orang mungkin tidak korupsi uang, tapi korupsi bahan. Contoh, orang yang kerja bangunan, mau bilang, ya kita ini butuhnya 10 sak semen. Padahal hanya 8 sak semen, yang 2 mau dijual. Itu kan cara-cara yang terjadi di hari-hari. Kalau engkau pilih Tuhan, engkau rela kehilangan dunia. Tapi itu sebuah kemenangan. Mungkin bagi dunia yang bilang, bodoh sekali, itu kesempatan. Tetapi itu bukan dari Tuhan. Saya senang, istri saya bersaksi bagaimana dia memilih Tuhan dibandingkan memilih sebuah cara yang salah. Ketika dia ditawarkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang melanggar yang seharusnya, saudara. Pilih. Itu sesuatu yang dipergumulkan selama ini, tetapi caranya sama. Saya bersyukur dia memilih Tuhan dibandingkan memilih untuk mengikuti, meskipun didukung oleh sistem yang ada, tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia pilih Tuhan dibandingkan pilih kesenangan dunia. Itulah kemenangan. Saat engkau keluar dari rumah mengendarai motor, itu juga sebuah pilihan, saudara. Khususnya di lampu merah, depannya cuma 2 saja, di Pasar Lama dan di mana? Bandara. Itu saudara, banyak orang yang buta warna di situ, saudara. Kenapa? Karena merah dianggap hijau. Hijau dianggap merah, maunya hancur di situ, saudara. Kalau saudara memilih Tuhan, saudara tahu ketika warna merah apa yang harus saudara lakukan, meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV. Ketika engkau makan di jalan, kemudian tidak ada tempat sampah di situ, engkau tahu, engkau mau pilih Tuhan kan? Pilih yang penting kamu buang saja. Jangan pikir buang sampah itu tidak berdosa, itu juga berdosa. Pada saat kadang agak ada, saudara, pakai mobil mantap, buka jendela, enak sekali, macam tanpa dosa begitu. Pas saudara pilih Tuhan, itulah sebuah kemenangan. Amin. Buat yang sebelah kata tuh bergumul dengan bagian apa? Ketika ada orang-orang yang mungkin di dalam saudara punya tradisi minum itu hal yang biasa, itu hal yang normal, saudara. Dok, aku tawar. Mari sumbang, saudara. Sumbang. Ketika saudara menolak, mungkin akan dibilang, kok kayak perempuan saja, kok ini tidak setia kawan. Dengar baik-baik, lebih baik dibilang banci, dibilang tidak setia kawan, dibilang mungkin tidak laki-laki, tapi kau menang. Karena kau pilih Tuhan dibandingkan kau menggadaikan Tuhan. Itu sebuah pertemanan. Mari kita pilih Tuhan dibandingkan pilih dunia. Anak-anak muda, di Papua saya jarang menemukan ada namanya pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang memilih pasangannya dibandingkan Tuhan. Dengan mereka akhirnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Ada banyak. Bukan hanya anak kuliah, anak kerja, bahkan anak-anak SMP pun sudah banyak seperti itu, saudara. Ketika mau ditawarkan, mungkin pacarmu bilang begini, adik, waktu sayang kakak, mari saudara, kasih yang kakak mau. Kalau saudara kasih, itu artinya saudara lebih pilih manusia dibandingkan Tuhan. Tetapi kalau saudara bilang tidak, saya lebih pilih Tuhan saya dibandingkan. Lebih baik kita putus daripada saya meninggalkan Tuhan saya dibandingkan saya pilih dia. Tapi saya percaya semua tempat ini adalah orang-orang yang menang, yang pilih Tuhan dibandingkan dosa. Amin. Yang sebelah kakak memang kau pemenang sekali. Jadi 2 hal, saudara, sudah selesai. Peleo. Artinya saudara,
pertama, kita berhasil melakukan kehendak Tuhan dibanding kehendak kita. Yang kedua, kita lebih memilih Tuhan dibandingkan kita memilih dosa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di siang hari ini. Kami tahu Tuhan, setiap hari kami diperhadapkan dengan sebuah pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Bahkan kadang-kadang ketika kami membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami mulai bergumul dengan pikiran kami. Apakah kami harus mengikuti kehendak Tuhan? Ataukah kami harus mengikuti kehendak kami meskipun kehendak kami bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dan setiap hari kami diperhadapkan dimanapun kami berada, ketika berinteraksi dengan teman-teman, dengan rekan kerja, dengan orang-orang, dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami diperhadapkan. Apakah kami memilih Engkau, ataukah kami memilih dunia ini yang berujung kepada dosa? Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami lebih memilih dunia. Tetapi di hari ini Tuhan, kami belajar, kami lebih memilih Tuhan dibandingkan apapun. Seperti Yusuf, dia memilih Tuhan dibandingkan dia memilih istri Potifar. Mampukan setiap kami untuk berjalan dalam sebuah kemenangan. Karena kami tahu Engkau sudah menyelesaikannya dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang siap menang, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan, kita bersatu di dalam doa yang sudah isi di dalam amplop, bisa angkat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu, apa yang ada pada kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak memberi, Tuhan berkati supaya di lain waktu mereka juga akan memberi dengan kerelaan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan persembahan kami. Doa hanya tak bisa di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobat yang setia. Berbahagia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat. Ada satu sahabatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
kita akan memuji Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami tidak perlu takut lagi karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan biarlah Tuhan membuat mereka menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Bahkan untuk umat-Mu yang selama sepekan ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, secara khusus Pak Presiden, biar Tuhan menolong mengurapi dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang diputuskan semua sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana akan ada konferensi adat di tanah Papua, di Sentani. Ada banyak orang yang datang dari luar Papua ke Papua dengan ilmu-ilmu mereka, dengan jimat-jimat mereka, dengan adat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sepakat, kami patahkan semua kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka datang ke Papua, ke Sentani, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan serangkaian ibadah selama sepekan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu atas setiap pergumulan kami, atas sebidang tanah di mana Tuhan telah menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, menibahkan di rumah dengan penuh selamat. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa,
dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan pengumuman sebentar, saudara. Yang pertama, terima kasih.